Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini, kami bertiga akan melaksanakan coaching dengan peran kami, yakni saya perkenalkan Ganda Riswanto sebagai observer. Dan juga ada dua rekan kami. Yang pertama, monggo Bu Titi. Baik, terima kasih Pak Ganda. Saya Titi Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Muhammadiyah 15 Surabaya. Oke, yang berikutnya monggo Bu Mastuti. Ya, perkenalkan saya Ibu Mastuti Yulia, CGP angkatan 6 dari SD Dewi Sartika Surabaya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Titi, Bu Mastuti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Semoga semua sehat nggih dan selalu Amin. dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya sendiri Ganda Riswanto akan berperan sebagai observasi nggih dari percakapan antara Bu Mastuti sebagai coach dan Bu Titi sebagai coachi. Saya akan mengamati percakapan panjenengan hingga dari awal hingga akhir. Nah, sebelum dimulai percakapan ini, saya mau tanya dulu kepada Bu Mastuti sebagai coachnya. Maaf Bu Mastuti, pada saat percakapan coach dengan coachi, kira-kira kompetensi apa yang akan jangan kembangkan Iya. Baik Pak Ganda, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nanti tentunya. Oh, iya ada 3 berarti mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana yang ingin Bu Mastuti kembangkan lebih spesifik Bu, sehingga saya akan mengamati dan berfokus pada kompetensi yang jenengan pilih. Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang hal mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Ganda. Karena saya ingin bisa menuntun coachi mencari jawaban atas problem yang dihadapi berupa kalimat-kalimat pemantik yang nantinya saya ajukan sehingga coachi mampu menemukan solusinya sendiri terhadap masalahnya. Begitu Pak Ganda. Oh, menarik sekali. Baik Bu Mastuti, dari kompetensi yang ingin jenengan kembangkan yakni pertanyaan yang berbobot kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut Bu? Ya, tentunya nanti indikator yang saya harapkan yaitu apabila coachi telah berhasil menemukan ide kreatifnya Pak Ganda dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya saya mencoba ajukan. Selanjutnya dari situ, coachi nanti bisa membuat solusi sendiri dan permasalahan yang dihadapinya. Berarti tujuan tersebut dikatakan telah berhasil. Begitu Pak Ganda. Oh, baik. Jika demikian, sudah siap untuk melaksanakan percakapan bersama Bu Titi sebagai coachinya? Insya Allah Pak Ganda. Nanti saya akan mencatat selama jenengan berdua melaksanakan percakapan antara coach Bu Mastuti dan coachi Bu Titi. Monggo silakan Bu Mastuti memulai coaching bersama Bu Titi. Terima kasih Pak Ganda. Terima kasih Pak Ganda. Baik, Assalamualaikum Ibu Mastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, ini Bu Masuti, saya datang ke jenengan mau mengganggu waktunya ini. Kira-kira sakit apa enggak nggih ini saya lagi aduh ada masalah nih sama murid saya, pusing saya ini. Silakan Bu Titi. Kebetulan juga sekarang saya lagi kosong, tidak ada jam pembelajaran di kelas. Kira-kira mau sharing apa ya Bu Titi? Sepertinya Bu Titi memang dari raut wajahnya kelihatan kebingungan hari ini. Inggih, betul sekali Bu Masuti. Begini ceritanya Bu Masuti. Saya tuh memiliki anak yang kalau dianggap spesial, ya sebenarnya spesial, tapi kalau enggak dianggap spesial, gimana nggih? Setiap harinya ini anak ini mudah bosan kalau di kelas. Jadi kalau sudah bosan dengan pembelajaran, sukanya mengganggu sama teman-temannya. Jadi teman-teman yang diganggu otomatis dia marah. Nah, akhirnya terjadilah keributan, marah-marah sehingga pembelajaran menjadi gaduh. Nah, kira-kira nih gimana nggih mengatasi anak seperti ini? Saya kadang bingung sampai saya menahan diri supaya nggak marah, karena kalau marah semua wah gimana nanti pembelajarannya. Nah, Bu Masuti. Ya Allah Bu Titi, sepertinya luar biasa yang terjadi di sana Bu ya. Bu Titi memiliki murid yang spesial karena sangat unik ya, mengganggu teman-temannya. Lalu yang Ibu Titi harapkan nantinya dapat menemukan bagaimana cara menangani anak tersebut, begitu Bu ya. Maka kira-kira Bu Titi, dari adanya pertemuan kita nanti berdua, harapan Bu Titi atau tujuan sharing kita nanti itu untuk apa ya Bu? Ya Bu Masuti, saya sharing dengan Bu Masuti, saya punya harapan dan tujuan. Saya pengennya itu suasana pembelajaran di kelas saya itu kondusif, kemudian anak ini tidak mengganggu teman-temannya ketika bosan. Nah, ketika bosan ini saya pengennya itu diapakan deh anak ini supaya tidak mengganggu, tetapi dia juga bisa mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Seperti itu Bu Masuti. Iya. Dari cerita Bu Titi, sepertinya Bu Titi ini ada kebingungan. Siswanya mau diberi model pembelajaran seperti apa anak tersebut supaya anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya saat anak tersebut mengalami kebosanan di kelas, begitu ya Bu Titi ya. Nah, gini Bu Titi, apa Bu Titi sudah mengenali betul karakter anak tersebut ya? Nah, memang anak ini kalau saya lihat dari psikotesnya, karena anak-anak kebetulan di sekolah kami ketika naik kelas itu sudah ada tes psikotes kelas peminatan istilahnya. Jadi ada hasil tes anak tersebut, memang anak ini tergolong gaya belajar kinestetik ya. Jadi memang anaknya ini kalau saya amati dia nggak bisa diem. Jadi kalau pembelajarannya diem sedikit, misalnya mengerjakan tugas apa diem nggak bisa, pasti dia akan mengganggu teman-temannya. Seperti itu Bu Masuti. Jadi memang di kelas kami itu ada anak-anak yang punya gaya belajar audio, kemudian visual dan kinestetik. Nah, kebetulan anak yang suka mengganggu ini memang kinestetik, itu memang gaya belajar. Iya. Begitu ya Bu. Kalau anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tentunya cara menanganinya juga pastinya berbeda-beda ya Bu ya. Sama seperti mungkin murid Bu Titi yang spesial itu, mungkin ia juga memiliki kesukaan yang berbeda dibanding teman-temannya Bu Titi. Apakah Bu Titi pernah menanyakan hal itu ke anak tersebut? Iya ya, nggih Bu Masuti, leres sekali. Betul sekali nggih. Anak ini pernah dulu saya tanya, apa ya kesukaan kamu Nak? Maksudnya
supaya kamu nggak mengganggu, karena memang sering sekali seperti itu. Pernah nggih Bu Mastuti, waktu itu apa saya tanya gini, apa sih nak maumu, pengennya seperti apa sih nak, supaya nggak ini teman-teman nggak diganggu gitu, gimana sih nak? Nah, dia pernah jawab sih Bu Mastuti, saya kok sampai ini ya, jadi ingat ini, pernah dia itu bilang gini, saya itu nggak mau di kelas Ustazah, saya nggak mau pelajaran di kelas terus, saya tuh pengennya jalan-jalan di luar kelas, begitu. Oh gitu. Jadi, nah, saya kan waktu itu pemahaman saya ketika anaknya ngomong kayak gitu, nah, kalau pelajaran biasanya kan ada jam-jamnya, nggih, semuanya masuk kelas. Nah, ketika anak ini minta di luar, pengen jalan-jalan di luar lah, bayangan saya nanti pasti ada teguran dari Pak Satpam, ini waktu jam pelajaran kok malah berkeliaran di luar kelas ini, nah seperti itu kendalanya. Iya Bu Titi. Gini Bu Titi, mungkin Bu Titi bisa mencoba mengingat-ingat kembali lagi apa dari cerita Bu Titi tadi, mungkin ada keinginan anak tersebut mungkin bisa digali lebih dalam lagi. Ketika anak dengan gaya kinestetik, tentunya anak tersebut kurang bisa diam memang saat pembelajaran tentunya. Nah, menurut Bu Titi ya ini ya, cara yang paling tepat menangani anak yang kinestetik itu seperti murid Bu Titi, idealnya seperti apa ini Bu Titi? Iya, nggih. Memang ada karena di kelas ada audio, ada visual, ada kinestetik. Nah, biasanya kalau saya menangani yang kinestetik ini memang dia tidak suka pembelajaran yang monoton, nggih, apalagi hanya sekedar melihat atau mengerjakan saja, pasti bosan. Sehingga pembelajarannya kadang-kadang memang saya berikan video, saya berikan tayangan-tayangan video, kemudian saya berikan aksi biasanya itu anak-anak suka bermain peran seperti itu. Jadi, nah saya masih yang ini kira-kira kalau misalnya di luar, nah ini yang masih saya pikirkan Bu Mastuti. Jadi ketika anak-anak bermain atau keluar dengan tugas yang saya berikan, nah ini yang masih saya ini istilahnya bagus apa tidak ya, kira-kira misalnya dengan di luar ini saya kadang masih muter-muter ini, masih ragu-ragu nggak istilahnya, benar apa enggak ya, kira-kira begitu Bu Mastuti. Bu Titi tidak perlu ragu kalau memang kita niatannya baik dan kita sudah memahami anak seperti itu tidak bisa diam. Saya sangat setuju dengan ide Bu Titi tentunya. Pembelajaran atau tugas yang diberikan kepada anak-anak yang kinestetik adalah dengan aksi di luar kelas. Ia akan bergerak dengan seluruh tubuhnya. Kalau begitu Bu Titi, apa Bu Titi sudah memiliki gambaran untuk menangani anak yang bosan di kelas dan suka mengganggu teman-temannya tadi, selain hanya bermain peran atau apa seperti itu yang Ibu Titi paparkan tadi? Nggih Bu Mastuti. Kalau memang demikian mungkin saya sudah punya gambaran nih, sudah mulai ada gambaran. Mungkin kalau memang anak tersebut memang tidak bisa diam dan mengganggu, memang harus pembelajaran saya berikan di luar kelas. Mungkin saya akan berikan tugas-tugas yang sekiranya sama dengan tema-tema itu, dan anak itu bisa mengerjakan di luar kelas. Namun mungkin sebelum itu saya harus berkoordinasi dulu. Jadi mungkin saya izin kepada kepala sekolah, kemudian kepada Pak Kurikulum, dan yang terpenting mungkin kepada Pak Satpam. Dan mungkin dari sekolah setempat bahwa saya memberikan pembelajaran khusus untuk anak-anak yang kinestetik istilahnya. Mungkin kalau sendiri malah saya takutnya nanti malah tidak terkontrol, tapi mungkin saya akan kelompokkan anak-anak kinestetik mungkin dengan pembelajaran yang di luar kelas. Saya berikan tugas-tugas yang mungkin hampir mirip lah istilahnya, namun
cara menyelesaikan atau cara mengerjakannya nanti saya izinkan di luar kelas. Insya Allah begitu Bu Masuti. Mungkin anak-anak kan seneng gitu, karena dia pernah cerita, dia pengennya tuh di luar kelas, kalau duduk saja enggak mau, saya pengennya tuh di luar kelas. Iya, mungkin akan saya coba seperti itu Bu Masuti. Iya. Nah itu loh Bu Titi, benar sekali tuh pendapatnya Bu Titi, Masya Allah. Akhirnya Bu Titi bisa itu menemukan solusi untuk anak-anak yang kinestetik, yang luar biasa itu. Saya amat sangat setuju dengan ide yang Bu Titi paparkan barusan, yang mau meminta izin ke kepala sekolah, kemudian ke Pak Satpam, berarti mengadakan koordinasi. Ya, alhamdulillah, berarti Bu Titi ini sudah menuntun anak-anak ini sesuai dengan kodratnya, pastinya berpihak pada murid ini. Anak-anak pasti nantinya pasti senang Bu Titi diperlakukan demikian, pasti bahagia banget itu Bu Titi nanti anak-anak. Iya. Terima kasih bahannya Bu Masuti, saya jadi terbuka. Yang mulanya saya ragu, iya ya, memang anak kinestetik memang berbeda penanganannya. Kalau saya amati, cuman saya melangkah, nah ini yang kurang mantap. Alhamdulillah, ini tadi saya sharing sama Masuti, saya jadi terbuka pikiran saya benar-benar memang pengen menerapkan apa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak, sehingga saya bisa istilahnya anak-anak itu nggak tersiksa ya kalau belajar di sekolah itu, tapi anak-anak bahagia menerima pembelajaran, senang, sehingga akan mudah ia terima. Insya Allah gitu Mas. Ya Allah, terima kasih banyak Bu Masuti atas sharingnya. Saya jadi terbuka kalau seperti ini. Insya Allah nanti inilah saya akan lebih sama anak-anak, lebih perhatikan lagi apa keinginan dan kebutuhan anak-anak. Insya Allah begitu Bu Masuti. Sama-sama Bu Titi. Berarti ini Bu Titi memang luar biasa. Tadi langkah-langkah yang mau Bu Titi ambil sudah luar biasa, tinggal menerapkannya. Namun sekarang saya ingin menambahkan satu pertanyaan lagi Bu Titi. Kira-kira nih kapan mau dilaksanakan aksinya? Aksi nyatanya untuk anak-anak ini Bu Titi, karena anak-anak sudah menunggu ini. Yang jelas secepatnya Bu Masuti. Jadi supaya anak-anak yang lain juga tidak terganggu, mungkin akan saya lakukan secepatnya. Cuman langkah pertama memang saya harus kepada kepala sekolah minta izin terlebih dahulu, kemudian kepada baik kaur kesiswaan maupun kaur kurikulum, kemudian warga sekolah, teman sejawat, Pak Satpam. Mungkin saya berkoordinasi untuk minta izin ketika anak-anak saya yang kinestetik melaksanakan istilahnya, kalau saya berikan tugas, mereka tidak menyelesaikan di dalam kelas tetapi menyelesaikan di luar kelas. Jadi mohon maklum atas memang keinginan anak-anak seperti itu, dan memang sesuai dengan bakat yang ia dapatkan, sesuai dengan kodratnya lah istilahnya, bahwa dia memang tidak bisa diem. Insya Allah begitu Mati. Jadi secepatnya supaya anak-anak juga merasa, wah saya ini Ustazah ternyata keinginanku dipenuhi nih, seneng saya gitu, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Insya Allah begitu Bu Masuti. Masya Allah, saya yakin pasti mendapat persetujuan dari semua pihak ini yang Bu Titi harapkan nantinya. Kalau begitu Bu Titi, karena Bu Titi sepertinya sudah memiliki rancangan yang bagus, tinggal langkahnya saja. Berarti karena tadi Bu Titi juga mau menyampaikan bahwa besok sudah akan melakukan tahap awal, maka akan saya tunggu kabar selanjutnya ini ya. Semoga siap, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga nanti sukses Bu Titi dalam menerapkan model pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Dan tak kalah pentingnya nih Bu Titi, ya ide-ide dari Bu Titi tadi dapat menjadikan masukan buat saya juga dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nggih Bu Titi nggih?
Selamat. Amin. Terima kasih Bu Mas Tuti. Akhirnya saya ucapkan selamat mendampingi putra-putrinya di kelas. Semangat terus untuk anak-anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa kita, Bu Titi. Siap, terima kasih banyak Mas Tuti atas sharing dan waktunya kepada saya. Insya Allah saya semangat, senang jadinya. Jadi pengen hari esok segera tiba dan saya segera bertemu dengan anak-anak. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan juga benar-benar membuat anak-anak perhatikan dan saya mampu menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat dan kemampuannya dan anak merasa bahagia di sekolah. Insya Allah itu Bu Masuti, terima kasih banyak atas waktunya. Ampunten kalau mengganggu nggih. Terima kasih saya mengganggu nggih Bu Masuti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bu Titi. Alhamdulillah, percakapan Bu Mas Tuti dan Bu Titi sudah selesai. Nah, sekarang ganti nggih, saya lagi yang mau bertanya kepada Bu Mas Tuti selaku coachnya nggih. Mas Tuti, menurut panjenengan nggih, dari rangkaian percakapan yang jenengan lakukan tadi dengan Bu Titi, menurut panjenengan nih, apakah jenengan sudah melaksanakan indikator ketercapaian nggih sesuai yang jenengan inginkan, yakni tadi itu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach nggih dalam di sini adalah Bu Titi sudah mampu membuat ide kreatifnya sendiri dan dapat menemukan solusi dari jawabannya sendiri. Iya. Ini saya bingung Pak Ganda mau ngomong apa ini. Karena dari percakapan saya dengan Bu Titi tadi selaku coach, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sesuai dengan indikator ketercapaian. Namun jika dinilai Pak Ganda mungkin masih di bawah 6 ini, belum bisa maksimal karena ada beberapa kekurangan menurut saya. Tadi hampir saja mau berkata sesuatu tentang satpam, tentang apa. Kemudian saya menyadari, oh iya, saya kan di sini sebagai itu nggak boleh ngasih saran atau apa. Akhirnya saya mencoba dengan pertanyaan yang berbobot lainnya, dan alhamdulillah juga Bu Titi juga langsung tanggap dan bisa menemukan ide-ide barunya dan mendapatkan solusi yang digali dari pemikirannya Bu Titi sendiri, begitu Pak Ganda. Baik Bu Mas Tuti, percakapan panjenengan tadi loh sama Bu Titi tuh luar biasa nggih, sama-sama aktif. Apalagi panjenengan Bu Mas Tuti nggih. Wow, coaching yang sangat keren nggih. Sampai Bu Titi nggih, sampai Bu Titi tadi sudah lancar menemukan ide-ide kreatifnya dari pertanyaan-pertanyaan panjenengan yang menurut saya pribadi berbobot. Kalau panjenengan tadi bilang nilainya di bawah 6, kalau saya boleh menilai pribadi saya beri 9,5. Waduh, tepuk tangan untuk diri Mas sendiri berarti. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan panjenengan tadi. Gimana ya? Sangat menuntun. Menuntun Bu Titi untuk menemukan ide-ide kreatifnya sehingga solusi segera dipertemukan nggih, dan masalah Bu Titi tadi dapat diselesaikan oleh Bu Titi sendiri nggih, dengan pancingan-pancingan pertanyaan panjenengan yang berbobot nggih. 2 jempol nggih buat panjenengan Bu Mas Tuti sebagai coachnya ngoten. Nah, dari rangkaian percakapan tersebut ada satu lagi nggih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mas Tuti. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan panjenengan tadi nggih sebagai coach bersama Bu Titi sebagai coachnya panjenengan? Gitu ya Pak Ganda. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Ganda yang terakhir, izinkan saya menarik
nilai yang Pak Ganda berikan tadi terlalu maksimal Pak Ganda, sehingga kepala saya tiba-tiba langsung menjadi besar ini. Itu kan panjenengan, tapi yang menilai, yang mengobservasikan saya lah, seperti itu. Oke, saya apresiasi buat Pak panjenengan. Ganda. Saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Ganda tadi ya, bahwa di sini saya pastinya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Bu Titi masih banyak kekurangan-kekurangan. Jadi di sini saya ingin mengembangkan lagi kompetensi saya sebagai kucing dengan menahan diri, mencari solusi, berusaha menjadi pendengar aktif tentunya, dan mencoba dari mendengar aktif tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sekiranya mudah ditangkap oleh kucing saya, dan dari situ langsung mudah menemukan ide-ide kreatifnya tanpa kucing sadari, yang akhirnya masalah yang dihadapi kucing tersebut bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat tentunya. Nah di sini Pak Ganda, insya Allah itu yang perlu saya tingkatkan, begitu Pak Ganda. Iya. Baik, luar biasa nggih, yang ingin dikembangkan lagi yaitu menjadi pendengar yang lebih aktif nggih, dan membuat pertanyaan yang lebih berbobot yang mudah ditangkap nggih. Biasanya pertanyaan yang sangat berbobot itu mudah ditangkap oleh koci kita dan langsung memunculkan ide-ide kreatif dari koci nggih, tanpa disadari oleh koci tersebut. Akhirnya masalahnya bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. Oke. Monggo kita beri tepuk tangan untuk Bu Mas Tuti dan juga Bu Titi. Dua jempol. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau begitu Bu Mas Tuti dan Bu Titi, terima kasih banyak nggih, hari ini telah melaksanakan supervisi coaching akademik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita khususnya dan para pemirsa pada umumnya. Demikian tadi percakapan kami bertiga dalam menuntaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, di mana saya Ganda Riswanto berperan sebagai observer dan Bu Mas Tuti saya sebagai coach. Dan Bu Titi berperan sebagai Koci. Terima kasih dengan melaksanakan percakapan coaching menggunakan alur tirta. Saya selaku observer, bila ada kata maupun tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Mas Tuti, Bu Titi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga sehat, sukses selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Terima kasih. matur nuwun. Terima kasih.